Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Monggo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Arep urip sakarepmu, seneng-seneng satutukmu, siji wae eling pesanku, aja lali ibadahmu, dolan adoh sak kesalmu, turutana karep uripmu, siji wae eling pesanku, aja ninggal salat 5 waktu, aja ninggal salat 5 waktu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Arep urip sakarepmu, seneng-seneng satutukmu, siji wae eling pesanku, aja lali ibadahmu, dolan adoh sak kesalmu, turutana karep uripmu, siji wae eling pesanku, aja ninggal salat 5 waktu, aja ninggal salat 5 waktu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Arep urip sakarepmu, seneng-seneng satutukmu, siji wae eling pesanku, aja lali ibadahmu, dolan adoh sak kesalmu, turutana karep uripmu, siji wae eling pesanku, aja ninggal salat 5 waktu, aja ninggal salat 5 waktu. Monggo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Mitra tercinta Suara Giri yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari ini kembali kita ditakdirkan untuk berjumpa di udara Suara Giri, dan kita manfaatkan untuk zikir, untuk baca sholawat Nabi, untuk ngaji bareng alias tolabul ilmi, untuk tidak tadarusul Quran atau maca Quran angan-angan sak maknane, untuk silaturahim di udara. Moga-moga ini juga termasuk raudhatun min riyadil jannah. Moga-moga amal kita ini diterima oleh Allah dan semoga manfaat fid dini wad dunya wal akhirah dan berkah bagi kehidupan kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ngaji bareng ini babnya adalah tentang kalimat ataupun ayat-ayat yang ada pelajaran gharibnya ataupun muskilatnya, dan sekaligus kita usahakan untuk menjadi penjelasan ataupun cerita sejarah yang ada di dalamnya, dan moga-moga ini menjadi iktibar, menjadi pelajaran, menjadi kemanfaatan bagi kehidupan kita. Silakan. Yang pertama adalah pada surat Yusuf ayat 11 ya, tentang bacaan ismam ya, bacaan ismam yang bunyinya adalah malakala ta'manna. Betul ya? Malakala ta'manna, yaitu ketika kita membaca manna itu kita mencucu di tengah-tengah dengung. Manna yang itu sebenarnya boleh dibaca dengan ikhfa, malakala ta'manuna, ada nu sepertiga angel, tapi malakala ta'manuna itu ya, itu ikhfa. Tapi kita untuk anak-anak kita di Taman Pendidikan Al-Quran, khususnya yang menggunakan metode qiraati, itu menggunakan yang ismam saja. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf, malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Dibaca artinya. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Ya. Itu kalau kita tidak ismamkan malakala ta'manna atau tidak kita ikhfakan, berarti malakala ta'manna itu artinya akan berubah. Jadi kalau misalnya tanpa ismam atau tanpa ikhfa, malakala ta'manna begitu, itu maknanya begini. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf, qalu, mereka berkata, ya abana, wahai bapak kami. Ini yang tidak pakai ismam. Malakala ta'manna, kenapa bagimu
keliru. Malaka la ta'manna. Kenapa bagimu jangan percaya kepada kami? Nah, itu ya kan, jangan percaya kepada kami. La ta'manna, sungguh jangan percaya kepada kami. Tapi kalau diismamkan, wahai bapak kami, itu kata saudara-saudaranya Nabi Yusuf, kenapa engkau sungguh kok tidak percaya kepada kami? Padahal kami baik kepada Yusuf, memberikan nasihatnya. Wa inna lahu lanasihun, gitu ya. Itu makanya dibaca ismam. Ceritanya bagaimana ini, kok ada ayat seperti itu? Jadi Nabi Yakub ini ayah Nabi Yusuf, Nabi Yakub atau Nabi Israel. Nabi Yakub itu Nabi Israel. Iya. Kenapa kok Nabi Yakub ini disebut Israel? Anak-anak cucunya namanya Bani Yakub itu menjadi Bani Israel. Ini saya mendengar dari kiai saya dulu, Kiai Bisri Khalil Joso, Darul Ulum Merjoso, waktu ngaji tafsir Jalalain. Kenapa itu Yakub menjadi Israel? Ayah Nabi Yakub itu Nabi Ishak. Nabi Ishak itu putra dari Nabi Ibrahim, yang dari ibu Siti Saro, kan begitu ya. Dan Nabi Ibrahim punya istri yang pertama namanya Siti Saro, yang kedua Siti Hajar. Nah, itu ya. Tapi ternyata yang mempunyai anak pertama bukan dari Siti Saro, tetapi Siti Hajar duluan, ya. Ibu muda lebih dulu mempunyai anak dari Nabi Ibrahim namanya Ismail. Itu nanti menurunkan orang Arab di Mekah dan menjadi seorang nabi terakhir, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, kemudian sekitar 14 tahun baru Siti Saro yang sudah sepuh itu mempunyai putra, mempunyai anak bernama Ishak. Nabi Ishak ini suatu saat sudah sepuh, ya, ingin kepemimpinan beliau itu diberikan kepada anaknya yang tertua. Dan pada saat itu Nabi Ishak sudah tidak bisa melihat, ya. Ternyata yang datang malah Yakub, anak yang agak muda gitu ya. Akhirnya tongkat kepemimpinan, wallahu alam bagaimana tongkatnya itu, diberikan kepada Yakub. Ya, kakaknya itu ya marah, itu kan mestinya ke saya itu ya. Akhirnya diawas-awas mau dibunuh apa-apa begitu, sehingga Nabi Yakub yang pada saat itu masih sangat muda sekali lari. Kalau malam lari, kalau siang sembunyi gitu ya. Jadi kalau malam lari, kalau siang sembunyi. Karena larinya pada malam hari, Israel gitu katanya. Ya Allah alam. Sehingga Nabi Yakub inilah yang disebut Nabi Israel. Anak-anak cucunya Bani Israel. Nah, anak-anak dari Nabi Yakub ini, saudaranya Nabi Yusuf, itu ada 12. Ada yang namanya Ruben, ada yang namanya Levi, ada yang namanya Yusuf, ada yang namanya Bunyamin.
Yang Yusuf dan Benyamin ini satu ibu. Kemudian Levi dan saudara-saudara yang termasuk Yahuda, ada yang Yahuda itu. Yahuda itu akhirnya setelah Nabi Musa dinisbatkan menjadi satu agama, namanya agama Yahudi. Itu ibunya beda. Kalau Nabi Yusuf dan Bunyamin itu ibunya namanya Rahel, gitu ya. Rahel itu. Nah, rupanya Nabi Yakub itu menurut saudara-saudaranya yang 10 itu ini sangat kasihan, sangat perhatian, sangat punya kasih sayang kepada Yusuf. Nah, sehingga mereka rekayasa bagaimana Yusuf ini supaya tidak di sini, kalau perlu supaya mati. Nah, akhirnya kakak-kakaknya ini menyampaikan kepada Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub, Pak, ini kami mau berburu di hutan, senang-senang di sana. Yusuf kami ajak. Ternyata si bapak ini tidak percaya, gitu ya. Si bapak ini kemudian, oh jangan, kasihan dia masih kecil. Karena Nabi Yakub tuh punya firasat, ini tidak benar ini anak-anak ini. Pasti ini tidak benar ini. Kemudian si anak-anak kakaknya Nabi Yusuf itu kemudian mengatakan, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf, malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Gitu. Ini Pak Lili. Sakit kan. Qalu, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, yaitu anak-anak dari Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub kok rupanya tidak percaya bahwa Yusuf itu diajak untuk bersenang-senang, berburu dan lain sebagainya. Ternyata saudara-saudara ini kemudian mengatakan tadi itu, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Wahai ayanda, kenapa engkau sungguh kok tidak percaya kepada kami tentang Yusuf ini? Padahal kami sangat baik, kami menolong, kami menasehatinya. Itu ya. Akhirnya ya karena saudara-saudaranya begitu, akhirnya diloloskan oleh Nabi Yakub. Silahkan kalau begitu, tapi hati-hati jogonan adikmu. Mungkin begitu ya. Ya sudah. Ternyata orang hasud ya, kakak-kakaknya ini. Yusuf ini diceburkan ke satu sumur yang sangat dalam. Sangat dalam. Nah, mereka kemudian, yaitu saudara-saudaranya Yusuf tadi itu yang menyeburkan Yusuf itu, kemudian pulang membawa bajunya Yusuf yang dielet-eleti sama darahnya kambing, gitu ya. Nah, ini Pak, Yusuf itu dimakan binatang, ini darahnya, padahal bajunya gak suwek blas itu. Ya berhara-hara gitu mungkin ya. Nah, ya sedih sekali Nabi Yakub itu. Saking sedihnya sampai sepuh matanya buta. Iling-iling Nabi Yusuf karena beliau ini tidak percaya kepada saudara-saudaranya yang lebih tua itu. Ternyata Allah menolong. Nabi Yusuf yang ada di dalam sumur itu ternyata bisa ini enggak tenggelam, ada enggak tahu pegangan apa begitu. Terus ada ontan-ontan. Apa ontan-ontan nih? Kafilah dari Mesir. Pakai unta. Terus cari air, nimbo di ini tadi
ternyata digandoli oleh Nabi Yusuf yang masih kecil itu, ya mungkin ngelayat gitu, lu ono arek cilik ganteng iki. Nah, sudah akhirnya diambil, dibawa ke Mesir si Nabi Yusuf masih kecil itu. Akhirnya dijual murah-murah. Nah, kan ngerepoti punya anak itu ya. Akhirnya dijual ke Al-Aziz ya. Al-Aziz punya istri namanya Zulaikha. Nah, itu akhirnya ya di sana peristiwanya panjang sekali, kapan-kapan cerita. Tapi yang jelas akhirnya Nabi Yusuf ini mempunyai takwil yang hebat, sehingga ketika Mesir akan menghadapi paceklik, terus diatur oleh Nabi Yusuf, ya begitu aja lah. Akhirnya subur selama 7 tahun. Setelah itu 7 tahun itu paceklik lagi, tapi sudah punya simpanan di gudang-gudang. Nah, sementara di Palestina sedang paceklik, di mana tempatnya Nabi Yakub dan anak-anaknya. Akhirnya Nabi Yakub itu nempur itu ya, Membeli. iya, mau membeli gandum di sana dan lain-lain, karena di sana ternyata yang ketemu Nabi Yusuf. Ya akhirnya ya itu Bunyamin yang tidak ikut itu yang ikut, tapi akhirnya dikasih ini timbangan dari emas supaya nanti kembali. Tiba akhirnya ya Bunyamin kemudian balik. Setelah balik ditahan, dan orang-orang ini saudara-saudaranya kemudian datang dengan Nabi Yakub, mana adik saya, yang Bunyamin itu. Ternyata akhirnya ketemu bahwa itu Nabi Yusuf, dan akhirnya semua saudara-saudaranya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub itu tinggal di Mesir sampai zamannya Fir'aun beranak pinak menjadi sekitar 500.000 orang. Nah, ini ada hal yang perlu kita pelajari. Ternyata anak-anak Nabi Yakub yang tadinya katakanlah nakal-nakal itu menjadi baik, bertobat ya, karena ketemu dengan Nabi Yusuf itu orang baik kan. Akhirnya mereka jadi orang Islam yang baik. Bahkan menurut satu riwayat bahwa semua anak-anak Nabi Yakub itu menjadi nabi semuanya. Nah, semua anak-anak Nabi Yakub itu menjadi nabi, karena memang Nabi Yakub begitu sabar di dalam mendidik anaknya, sehingga orang-orangnya bagus sekali. Yang tadinya betik menjadi tobat, bahkan diangkat semuanya jadi nabi. Itu pun ketika Nabi Yakub menghadapi kematian, anak-anaknya yang 12 itu dikumpulkan untuk diberikan tausiah gitu ya. Di dalam surat Al-Baqarah ada begini. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Coba bacanan. Itu ketika Nabi Yakub sudah sepuh, katakanlah mau sakit, mau meninggal, itu anak-anaknya dikumpulkan. Coba dibaca, am kuntum syuhada. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di
Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya, itu tadi am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi. Atau kalian apa tahu, menyaksikan ketika maut akan datang kepada Nabi Yakub, dan ketika itu berbicara atau berkata kepada anak-anaknya, apa yang dikatakan? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang nanti kamu sembah wahai anakku setelah aku mati. Qalu na'budu ilahaka, mereka mengatakan kami semua senantiasa beribadah kepada Tuhanmu wahai ayah. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, yaitu juga Tuhannya mbah-mbah kami, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Ilaha wahida, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya Islam, kami semuanya Muslim, berserah diri kepada Tuhan. Yang bisa kita pelajari begini, rupanya seorang Nabi Yakub ini memberikan contoh, memberikan suri tauladan. Walaupun anaknya medik-medik nakal-nakal, tapi beliau tetap sabar untuk bisa mendidik anak-anaknya. Walaupun anaknya seperti itu. Dan ternyata yang dididik paling utama adalah tentang pengenalan terhadap Tuhan. Ibadah kepada Allah saja. Sehingga ketika anak-anaknya sudah dewasa dan sudah baik-baik gitu ya. Sudah baik-baik, sudah soleh-soleh itu pun masih dididik dengan pertanyaan, wahai anak-anakku, kalau aku nanti mati apa yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami tetap menyembah Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhannya mbah-mbah kita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, yaitu ilaha wahida. Lega rupanya Nabi Yakub kemudian menikah. Makanya ini untuk didikan tauhid ini memang betul-betul, walaupun anak kita sudah jadi orang, itu tetap kita harus berusaha untuk mendidik anak-anak. Karena apa? Seperti yang disabdakan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, tiap anak yang dilahirkan itu fitrah sebenarnya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka kalau ternyata anak-anak itu kemudian pada perkembangan berikutnya ada yang menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Majusi, maka sebenarnya yang paling bertanggung jawab utama adalah kedua orang tuanya. Ini mengingatkan kita suka itu ya. Kita jangan lengah, walaupun anak-anak kita sudah baik masih tetap wayai sholat ya kita tetap ingatkan. Kalau dia harus jujur ya kita tetap ingatkan harus jujur, harus adil dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa yang utama adalah didikan dan sekaligus doa agar mereka menjadi orang yang hanya beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan kuncinya surga itu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
kuncine swarga la ilaha illallah, kuncine swarga la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang aywaja qayyimah itu kan juga ini ya, termasuk gharib ya. Kenapa kok ndak iwaja terleren terus baru qayyiman? Tidak. Kenapa juga tidak iwajang qayyimah gitu ya. Ini memang dari sananya ini. Ini madhab Syafi'i. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Ini madhab Syafi'i. Tapi ya memang ada ininya, coba ada rahasianya, coba dibaca sampai agak panjang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikan bengkok sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Ya. Jadi misalnya kok dibaca anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima, itu akan bertolak belakang gitu ya. Alhamdulillah alladzi dzat anzala alaikal kitaba, yang telah menurunkan kepadamu wahai Nabi ya, walam yaj'al lahu iwaja, dan Dia tidak menjadikan kitab ini bengkong. Kalau diteruskan, Dia tidak menjadikan kitab ini bengkong apa lurus. Masa bengkong gambar lurus kan gitu ya. Dia tidak menjadikan kitab ini bengkong, tapi menjadikan lurus gitu ya. Itu kan iwaja qayyimah gitu ya. Makanya seperti itu. Dan ini madhab Syafi'i, tapi ya bagus begitu. Nah, ini surat Al-Kahfi. Saya itu dulu masih kecil itu menemukan buku ya, buku tapi stensilan. Ngerti, tahu stensilan? Stensil ya, diputer itu. Isinya tentang sejarah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi.
penulisnya adalah Kiai Hamim Syahid. Kiai Hamim Syahid itu aslinya dukun Gresik. Ya, golongannya Kiai Roba segala itu, tapi beliau waktu itu sudah sepuh dan di Medaeng gitu ya. Saya pernah ke sana di taman lah, Waru sana. Beliau menjadi Rais Syuriah NU Sudarjo dan juga menjadi Rais Syuriah MWC Waru. Nah, tulisannya pakai tulisan pegon, artinya tulisan Arab Melayu itu lah, tapi cara Jawa. Jadi itu tulisannya Kiai Hamim Syahid. Di suatu negara namanya Efesus, ya, negara Efesus, rojonya namanya Dakyanus. Aku ingat begitu, masih ingat itu. Rojonya namanya Dakyanus. Mungkin bapak saya itu ngaji ke beliau atau memang ada pengajian yang semuanya didumi kitab itu. Nah, Raja Dakyanus ini raja kejam, raja zalim, raja yang mewajibkan penduduknya atau rakyatnya harus menyembah berhala. Tidak boleh percaya kepada Nabi Isa sebagai utusan Allah. Jadi yang disembah itu berhala. Orang-orang kalau ketahuan nyembah Tuhan, nyembah Allah, itu disalib atau dibunuh. Pokoknya supaya semuanya nyembah berhala. Tinggal beberapa orang yang disebut akhirnya menjadi nama pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda Ashabul Kahfi itu masih arek nom-nom ya, remaja-remaja begitu. Yang pimpinannya itu namanya Maksalmina. Ada yang namanya Martinus, ada yang namanya Kartunus, ada yang namanya Bairunus, Danimus, Yadbunus, itu ya, dan Tamliho. Jadi mereka ini tetap beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah. Jadi ada pemuda yang seperti itu. Akhirnya ya termasuk juga yang dipanggil oleh Rojo Dakyanus yang kejam, yang zalim, yang kafir itu. Dipanggil. Apa kalian menyembah Tuhan siapa? Tuhan Allah satu Maha Esa. Percaya kepada Nabi Isa, percaya bahwa Isa Rasulullah. Sayang kalian ini masih muda. Jadi saya pulang dulu nanti biar dituturi sama orang tuamu, biar kamu nanti ke sini. Kalau ke sini menyatakan bahwa yang Tuhan itu bukan Allah, atau kamu mau menyembah kepada berhala, menganggap bahwa Isa adalah Tuhan, itu selamat, nanti akan aku jadikan pegawai di sini. kan kasihan. Ternyata si pemuda-pemuda yang dipimpin oleh Maksalmina tadi itu enggak, pokoknya kita harus lari. Jadi mengambil sangu-sangu banyak sekali. Ada yang minta orang tuanya, ada yang enggak tahu lah, pokoknya sangu. Akhirnya lari, kemudian sampai hampir perbatasan daerahnya Dakyanus atau
Efesus tadi itu, negara namanya Efesus. Itu ternyata ada gua. Mereka masuk gua dan ditututi oleh seekor anjing. Namanya anjingnya itu Kitmir, gitu ya. Kitmir. Akhirnya masuk gua, Kitmir ya ikut di situ di pintunya. Sudah istirahat di sana, tidur. Tidur karena tempat itu jauh. Tidur, terus si Dakianus itu memerintahkan pada anak buahnya, polisi-polisinya, tentara-tentaranya untuk mencari, dan ternyata wah, paling mereka ini masuk gua. Akhirnya guanya itu ditutup, nggak tahu pakai semen apa dulu itu, pokoknya ditutup pakai batu, diharapkan mereka pasti mati. Nah, ternyata semua anak-anak utawi pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu kan gua itu ya, makanya Ashabul Kahfi itu ditakdirkan tidur oleh Allah selama 309 tahun. Ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 309 tahun. Memang tahun itu kan sampai sekarang kan beda-beda ya. Mungkin yang 309 tahun itu pakai tanggal Syamsiah. Satu tahun kan 364 satu tahun. Itu tanggal Syamsiah itu. 2024 sekarang itu kan itu. Sementara yang tanggal Komariah kan sekitar 354 setengah lah, kacek 11 hari. Jadi sama-sama itu sebenarnya. Nah, sudah selama 309 tahun itu sebenarnya Dakianus sudah meninggal, itu sudah mati itu. Jadi orang kafir, orang zalim, orang itu ya, kalau mati ya, kalau bahasa Jawa itu bongko. Bongko itu diobong neraka. Makanya kita jangan sampai jadi orang kafir, orang zalim, orang musyrik. Itu zalim dan kafir lagi. Jadi kalau orang biasa yang sedengan gitu ya, mati, nah, mati itu nikmatnya ganti. Yang tadi nikmat dunia terus ganti nikmat kubur dan akhirat. Yang lebih bagus lagi orangnya itu sedo. Nah, kesusahannya sudah bakdo. Jadi masuk sudah, kesusahannya kan di dunia waktu nazak itu kan susah, sudah bakdo, sudah selesai. Nah ini bongko ini Dakianus itu, karena sudah 300 tahun. Ternyata ada orang yang punya gembalaan kambing banyak sekali, bingung cari kandang. Kemudian bobol ini tadi apa? Gua itu, bobol gua itu, kemudian dijadikan kandang, maunya itu. Belum selesai karena malam, ternyata si Ashabul Kahfi itu bangun. Wah, kita ini lapar ini. Kita ini sehari apa setengah hari ini kita? Ya sehari ini, makanya sekarang sudah lapar. Ayo cari pasar sana. Nih uangnya. Bawa uang. Tapi nanti hati-hati, harus ini secara mendeling, jangan sampai ketahuan orang. Makanya di surat Kahfi itu ada wal yatalattaf. Pura-pura Ternyata ketika membeli buah-buahan dan lain-lain, uangnya ini dicurigai oleh penjual-penjual di pasar. Loh, ini kamu uang apa ini? Apa anak gila ini kok bawa uang? Ada yang mengatakan, wah ini orang yang ini merahasiakan sesuatu.
Jadi uang yang sudah 309 tahun itu ya bingung, akhirnya dikarak, ayo datang ke polisi kalau gitu. Dibawa ke polisi, ternyata di pasar itu di atas itu sudah ada la ilaha illallah Isa Rasulullah. Jadi setelah Nabi Isa itu, setelah Nabi Isa, kan Nabi Isa itu ketika masih hidup kan tidak dipertuhankan itu ya. Nah, Nabi Isa sudah tidak ada, tapi rakyat masih Islam, masih la ilaha illallah Isa bin Maryam Rasulullah. Wah, aku ini ngipi apa kata si itu tamlikho, itu yang disuruh itu yang paling muda itu tamlikho, nyamar itu. Akhirnya didedes sama polisi. Wah, ini bahaya ini. Ini Pak, ini tahun berapa ini? Sudah 309 tahun rupanya. Oh, saya di ini. Apa betul? Ayo kita datang ke sana. Datang ke sana, akhirnya polisi menemukan bahwa mereka ini memang sudah bangun tadinya tidur. Rambutnya wis dawa. Tangannya ini apa? Kukunya panjang-panjang. Ada anjing juga hidup. Mereka juga bertanya-tanya, tadinya kita ini sudah tidur berapa hari? Ya kalau enggak setengah hari ya 1 hari. Ketahuan akhirnya, dan ternyata ditemukan pula semacam prasasti begitu, karena dulu yang apa namanya itu ikut apa membuntu apa ini Gua Al-Kahfi itu ada orang yang Muslim, ada orang yang tapi ya pura-pura nyembah berhala, tapi dia orang Islam. Ditulis di tembaga begitu. Dan ketahuan nama-namanya akhirnya. Akhirnya mereka percaya bahwa ini memang orang yang hidup 309 tahun yang lalu kemudian dibangkitkan oleh Allah. Ya, makanya kita ini kalau mau tidur itu kita ya doa-doa lah, baca syahadat, baca tahlil gitu ya, atau baca bismikallahumma ahya wa amut ya. Kalau bisa baca ayat kursi, supaya apa? Nanti kalau ternyata oleh Allah dimatikan kan sudah husnul khotimah itu ya. Nah, itu ya. Karena memang kalau kita bisa bangun kan doa kita kan begitu. Ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi, zat yang ahyana telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mati kami. Kan ini setengah mati orang tidur itu karena memang ada ruhul yaqdhah. Ruhul yaqdhah itu diambil oleh Allah, ketika bangun dikembalikan lagi sehingga bangun. Makanya doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu juga begitu, akhirnya oleh orang-orang sebagai tanda supaya tetap abadi, maka di gua itu dibangunkan semacam masjid untuk beribadah. Di mana itu? Konon ada yang mengatakan guanya itu di daerah Turki, ada yang mengatakan di daerah Yordan dan sebagainya itu. Jadi kalau kita ingin tahu boleh itu. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Atau di ayat ini alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi pada saat Nabi Isa, setelahnya Nabi Isa orang syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa bin Maryam Rasulullah. Nah, kalau kita karena Nabi terakhir adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah mencakup seluruh nabi-nabi yang 25 itu. Karena yang menceritakan begitu adalah Al-Qur'an dan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi otomatis Nabi Muhammad kita saksikan sebagai Rasul utusan Allah, berarti ya kita percaya kepada Quran, percaya kepada hadis-hadis beliau. Di situ ada tentang nabi-nabi yang 25. Makanya kita tidak usah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Nuh, tidak usah begitu. Ya, cukup Nabi Muhammad saja. Nah, sekarang kita ganti di surat Al-Hujurat ayat berapa itu? Ayat 11 ya. Di sana ada gharib atau muskilat, tulisannya bi'sal ismul fusuku, tapi harus dibaca bi'sal ismul fusuku. Ada tulisan bi'sal ismul fusuku, maka harus dibaca bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ini kalau dulu orang mengatakan nakal, tapi yang betul menurut nahwunya, karena ada dua sukun ya, ada dua sukun, maka huruf yang disukun pertama harus dikasrohkan. Kenapa? Bi'sal ismu itu alifnya itu atau hamzanya itu hamzah wasol. Seperti kenapa bismillah kok tidak dibaca bismillah, ya karena hamzanya hamzah wasol. Bi'sal lam mati, is sin itu jadi bi'sals gitu kan. Jadi harus baca bi'salismul fusuku ba'dal iman. Coba dibaca dari mulai ya ayyuhalladzina amanu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, asa an yakunu khairan minhum, wala nisa'um min nisa' wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah sesuatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan memperolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasih setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya. Ini berarti ya selain salismu tadi itu ya, kita itu kalau ingin menjadi orang yang soleh, orang yang selamat dunia dan akhirat, di samping kita harus hablum minallah, menyembah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya dan seterusnya, tapi juga harus hablum minan nas, itu harus baik gitu. Terutama sesama mukmin. Kalau di ayat 10 itu kita harus saling mencinta, saling bersaudara, supaya abadi persaudaraan, supaya baik saling mencinta, supaya damai. Nah itu, yaitu kita jangan memperolok atau mencaci maki, membuli, baik orang laki ataupun perempuan. Nah sekarang banyak orang membuli deh, lewat ini malah medsos itu malah tambah gampang cekel-cekelannya itu. Terus saling mencaci, bahkan mencaci diri sendiri. Jangan menyebut nama orang dengan nama yang tidak baik, apalagi kalau menyebut orang, memanggil orang dengan nama kafir, ya, hei kafir, hei munafik, hei. Dan kalau itu ternyata orangnya tidak kafir, tidak munafik menurut Allah, si orang yang memanggil seperti itu justru dihukumi jadi kafir, jadi munafik. Ada dosa kafir dan dosa munafik. Orang harus tobat itu. Ini sekarang ini kan setelah musim pemilu itu kan rupanya itu masih banyak itu olok-olok, saling fitnah macam-macam itu. Nah, ini harus tobat itu. Nah, kemudian ayat berikutnya juga kita jangan sampai berburuk sangka pada orang. Kita jangan sampai mencari-mencari kesalahan orang lain dan seterusnya. Bahkan terhadap siapapun di ayat 13 itu harus baik. Kita harus saling berbuat saling berbuat baik, dan sekaligus juga fastabiqul khairat, termasuk pada orang-orang yang bukan Islam misalnya. Karena kalau nanti ya di akhirat kita ibadah kita bagus, sedekah juga iya, ngaji juga sering, terus kita umroh haji berulang-ulang dan lain-lain, puasa juga puasa. Tapi kalau hablum minan nas yang tidak bagus, ini akan rusak itu. Makanya ada satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi dawuh, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Dijawab oleh para sahabat, orang bangkrut ini ya Rasulullah orang yang sebenarnya mestinya punya harta, tapi dia hartanya habis sama sekali, dia tidak punya apa-apa. Kata Kanjeng Nabi SAW, bukan itu. Orang yang bangkrut alias muflis, ya, awas keliru ya, jangan mukhlis. Muflis itu bangkrut. Itu di akhirat nanti ada orang yang di dunianya itu ibadah, sholat jamaah, ya ngaji, ya puasa, ya haji, yang berjuang. Tapi sayangnya suka memfitnah orang, suka termasuk ngerasa nih, mencaci maki, membohongi,
bahkan mengalirkan darah orang, katakanlah zalim kepada orang. Ini nanti kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang semacam ini ganjarannya itu diambil, diberikan pada orang-orang yang menderita itu, diberikan orang-orang yang dizalimi, diberikan pada orang-orang yang disakiti, ya, baik fisik ataupun hati. Nah, kalau ternyata pahalanya sudah habis karena kemuflisan atau kebangkrutannya itu, maka orang-orang yang pernah disakiti, pernah dizalimi yang lain, kan banyak itu. Memang hobinya seperti itu. Dosa-dosanya itu diambil oleh Allah, sehingga orang yang penderita itu tidak punya dosa diberikan kepada orang yang muflis tadi itu, masuk neraka. Makanya ini kalau kita punya iman, kalau tidak punya iman yos dikira tidak ada apa-apa, padahal wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Siapa yang tidak tobat, mereka inilah zalim. Sekian, moga-moga ada guna dan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitran wa hijaba wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati dalina wa imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.